Shalom, Jemaat Solofide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Solofide, edisi Renungan Rabu Malam. Saudara-saudaraku sekalian, jika ada seorang datang kepada saudara dan bertanya, apa prioritas hidupmu sebagai orang Kristen? Apa kira-kira jawaban Anda? Saya yakin banyak di antara kita yang menjawab, prioritas saya sebagai orang Kristen adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Sungguh satu tujuan yang amat mulia. Tetapi fakta berbicara lain. Banyak umat Tuhan yang katanya memprioritaskan untuk bertemu Tuhan nanti di surga, tapi mereka disibukkan dengan hal-hal duniawi. Kesibukan yang begitu padat membuat mereka menyepelekan, bahkan melupakan persiapan untuk bertemu dengan Tuhan saat kedatangannya yang kedua kali. Sebelum air bah datang, Tuhan melihat manusia sudah begitu rusak kehidupannya. Kita bisa buka Alkitab di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, 11 dan 12. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara-saudaraku, kita bisa lihat Allah melihat kerusakan hidup manusia akibat dosa. Pikiran mereka cenderung hanya untuk kejahatan. Kehidupan mereka penuh dengan kekerasan. Kehidupan mereka rusak karena mereka melanggar perintah Tuhan. Sehingga Tuhan memerlukan Nuh, orang yang saleh, untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang tersebut. Sayangnya, mereka malah mentertawakan, bahkan mengejek Nuh sebagai orang gila, dan mereka menolak firman yang disampaikan oleh Nuh. Buku Roh Nubuat juga menggambarkan keadaan orang-orang pada saat itu. Di dalam buku Alfa Omega, jilid 1, halaman 100. Buku ini mengatakan, mula-mula banyak orang kelihatannya menerima amaran itu, tetapi mereka tidak berpaling kepada Allah dengan pertobatan sejati. Mereka tidak mau meninggalkan dosa mereka. Mereka dikalahkan oleh ketidakpercayaan mereka sendiri yang sedang merajalela pada saat itu. Saudara-saudaraku sekalian, mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mau meninggalkan dosa mereka, dan mereka kurang percaya. Hal tersebut bukan saja terjadi pada zaman Nuh. Begitu juga kalau kita baca dalam sejarah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada Bileam, ada Raja Saul, ada Gehasi, Yudas Iskariot, Pilatus. Mereka adalah orang-orang yang harusnya setia kepada Tuhan, tetapi mereka mengutamakan hal-hal duniawi, sehingga mereka melupakan prioritas kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita harus mengingat bahwa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus adalah prioritas kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar prioritas itu tetap terjaga? Tentunya dengan rajin mempelajari firman Tuhan. Kita bertekun di dalam doa. Kita meluangkan waktu untuk bersaksi, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang sekitar. Membuat prioritas tersebut terjaga di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita jangan pernah melupakan bahwa janji Tuhan pasti adanya. Sebagian besar orang mungkin meragukan janji kedatangannya. Mari kita baca sebagai ayat terakhir di malam hari ini di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya,
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan atau lalai kepada janjinya, khususnya janji kedatangannya yang kedua kali. Jika janji tersebut saat ini belum terpenuhi, kita harusnya berbahagia, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, sehingga pada saat Dia datang nanti, kita sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tetap teguh di dalam iman, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.